Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang puasa. Apa sih puasa itu? Tentunya anak-anak sudah tahu ya, karena setiap tahun kita mengerjakan atau melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan. Namun tidak ada salahnya atau kita bisa lebih mendalami makna puasa tersebut. Ya, mari kita lihat dulu. Untuk yang pertama adalah peta konsep. Yang akan kita pahami di sini adalah yang pertama adalah pengertian dan dalil puasa. Yang kedua syarat dan rukun puasa. Selanjutnya macam-macam puasa. Poin berikutnya adalah hal-hal yang makruh ketika puasa. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah hikmah puasa. Ya, kita masuk yang pertama, apa itu sih puasa ya? Kita pelajari dari segi pengertian baik secara etimologi maupun secara terminologi ya, secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama, puasa secara bahasa adalah asyam. Ya, asyam itu sama dengan al-imsak, yang mempunyai makna menahan diri atau mencegah diri dari sesuatu. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Ya, itulah makna atau pengertian daripada puasa secara bahasa dan secara istilah. Anak-anakku, yang selanjutnya ayat atau firman Allah yang berkaitan dengan puasa tentu tidak asing lagi ya. Kita sering mendengarnya, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yuk mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada lagi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Yang selanjutnya, di dalam pelaksanaan puasa itu ada kaitannya dengan sebuah syarat ya, yang mana syarat itu ada dua, ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Apa itu syarat wajib? Ya, kita akan mempelajari di sini bahwa pengertian syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan orang diharuskan untuk berpuasa. Ya, yang pertama adalah di sini adalah yang pertama Islam, yang kedua baligh. Ya, jadi kalau orang Islam itu wajib. Ya. Yang kedua baligh. Jadi orang baligh pun juga ketika
anak yang sudah memasuki masa balik maka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, berakal sehat. Artinya sehat secara akal baik jasmani maupun rohani ya. Yang selanjutnya suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan ya. Dan yang kelima, mampu melaksanakan puasa. Bagi orang yang tidak mampu, ya, seperti orang yang sedang sakit, sedang dalam bepergian, atau orang tua ya yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Namun dalam hal ini wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa tersebut di lain waktu atau di lain hari manakala mereka sudah mampu, atau membayar fidyah bagi yang sudah lanjut usia. Yang selanjutnya berkaitan dengan syarat-syarat sah puasa. Yang mana syarat sah puasa itu artinya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya puasanya sah menurut syariat Islam. Jadi kalau syarat sah ini tidak terpenuhi ya maka puasanya tidak sah. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau non muslim berpuasa seperti kita misalnya, maka puasanya secara syariat Islam tidak sah karena mereka non muslim. Ya, jadi yang pertama adalah Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu cerdas bisa dikatakan, atau pintar, atau sudah minimal sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah ya. Dan yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan. Dan yang keempat adalah berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa ya. Karena ada hari-hari atau hari-hari tertentu yang memang diharamkan bagi kita orang Islam untuk berpuasa ya, diharamkan. Ya, terkait amalan sunnah pada waktu puasa ya. Di sini ada beberapa kesunahan yang mana ketika kita berpuasa ya akan lebih baik lagi ketika kita melaksanakan amalan yang sunnah juga. Di antara amalan sunnah ketika kita sedang berpuasa, di antaranya yang pertama adalah makan sahur ya. Jadi sahur itu hukumnya sunnah ya. Jangan beralasan kita tidak berpuasa alasannya tidak sahur. Nah, ini perlu kita pahami di sini bahwa makan sahur itu masuk kategori sunnah ya. Jadi tidak sahur pun nggak apa-apa ya. Jangan alasan karena tidak sahur terus lantas tidak berpuasa. Yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Nah, di sini ini juga poin ya, perlu kita pahami. Ya, mengakhirkan makan sahur ya. Makan sahur itu sunnah, sunnahnya lagi sahurnya itu diakhirkan ya. Ya, kurang lebih antara 10 atau 15 menit hampir mendekati imsak lah. Yang selanjutnya menyegerakan berbuka puasa jika benar-benar telah tiba waktunya ya. Jadi maksudnya menyegerakan itu jadi ketika sudah benar-benar menandakan tiba waktu berbuka puasa, maka kita disunahkan untuk segera, artinya tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa. Yang selanjutnya amalan sunnah di waktu puasa yang keempat adalah membaca doa ketika berbuka ya. Yang selanjutnya berbuka dengan yang manis-manis ya. Kategori yang manis-manis itu ya sesuatu yang manis atau makanan yang manis lah ya. Bisa minuman teh manis ataupun apa ya. Atau kalau Rasulullah dulu dengan para sahabat berbukanya dengan kurma ya. Yang selanjutnya, amalan sunnah yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah ya. Karena di bulan Ramadan tentunya sedekah pahalanya berlipat ganda ya. Amalan-amalan apapun ketika di bulan Ramadan tentunya pahala berlipat ganda.
Yang selanjutnya, amalan sunnah yang selanjutnya adalah memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang lain yang sedang berpuasa. Ini juga ya. Yang kedelapan, memperbanyak qiyamul lail atau sholat malam ya, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Termasuk sholat taraweh itu juga masuk kategori qiyamul lail. Yang selanjutnya, memperbanyak tadarus atau membaca Al-Quran ya. Ini masuk kategori di antara amalan-amalan sunnah ketika puasa. Dan yang selanjutnya terkait dengan hal-hal yang makruh, ini juga perlu kita perhatikan ya, meskipun tidak membatalkan puasa ya. Namun makruh ini juga perlu kita hindari ya. Di antaranya ya, yang pertama adalah berkumur-kumur ya, namun berkumur kategori yang berlebihan ya. Yang kedua, bersiwak atau menyikat gigi. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan atau berpendapat bahwa menyikat gigi boleh ya. Jadi ketika kita setelah sahur ya, itu jika kita lupa sebelum imsak kita lupa tidak sikat gigi, maka boleh sikat gigi di pagi hari ya. Namun di sini yang dikatakan masuk kategori makruh itu kita bersiwak atau menyikat gigi ketika setelah tergelincir matahari, atau berarti jam 12 lewat. Artinya lewat waktu zuhur itu hukumnya makruh. Tapi kalau sebelum jam 12 siang itu tidak masuk kategori makruh, yang penting hati-hati. Nah, yang selanjutnya adalah yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa adalah mencicipi makanan ya. Mencicipi makanan ini juga makruh meskipun tidak ditelan ya. Yang selanjutnya adalah memperbanyak tidur ketika berpuasa ya. Ini juga makruh ketika berpuasa. Tidurnya banyak, ini juga makruh, masuk kategori makruh. Yang selanjutnya adalah berbekam atau suntik di siang hari ketika bulan puasa, itu juga makruh ya. Sebenarnya ada lagi satu lagi ya, ini tidak ada di catatan ya. Di antara yang makruh lagi ini mengakhirkan berbuka puasa atau sengaja menunda-nunda berbuka puasa ya. Kalau sunnahnya kan menyegerakan berbuka ya. Tapi kalau kita menunda-nunda padahal itu sudah waktunya untuk berbuka puasa, tetapi kita menunda-nunda, itu malah justru hukumnya makruh. Yang selanjutnya, rukun puasa ya. Rukun puasa di sini pun juga sangat penting ya. Ketika kita berpuasa kok tidak sesuai dengan rukun, maka puasanya pun juga tidak sah. Rukun puasa itu ada dua ya. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang pertama kaitannya dengan niat ya. Niat menyengaja puasa ya. Artinya apa? Artinya ada keinginan dalam hati untuk melaksanakan atau menjalankan puasa semata-mata karena ridha Allah dan menjalankan perintahnya ya. Semua puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Ini penting ya, perlu kita pahami di sini bahwa yang namanya puasa itu niat itu masuk rukun, penting ya. Jadi kalau kita berpuasa tanpa niat ya tidak bisa dikatakan niat ya. Ya, di sini disebutkan jika puasanya puasa yang kategori yang wajib, maka niatnya harus dilaksanakan pada malam hari sebelum terbit fajar. Namun, jika puasa sunnah, maka niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum masuk waktu zuhur. Dengan syarat tidak memakan makanan atau minuman apapun sejak terbit fajar. Di sini disebutkan atau dicontohkan lafaz niat puasa Ramadan ya. Nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sedangkan dalil yang menjelaskan niat puasa Ramadan dilakukan pada malam hari adalah
sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Malam yajma'is siyama qablal fajri fala siyamalah. Ya. Kata Rasul, siapa yang tidak membulatkan niat mengerjakan puasa sebelum waktu fajar, maka ia tidak berpuasa. Jadi kalau berpuasa di bulan Ramadan, maka niatnya di malam hari ya, sebelum imsak. Tapi kalau berbeda dengan puasa sunnah, kalau puasa sunnah boleh niatnya di siang hari ya, sebelum waktu zuhur. Yang selanjutnya, rukun puasa yang selanjutnya setelah niat yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau sampai waktu azan maghrib. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini menarik. Jangan sampai kita berpuasa namun kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa ya. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah yang pertama memasukkan sesuatu ke rongga mulut dengan sengaja ya. Secara sengaja seperti makan, minum ataupun merokok ya. Ingat, dengan sengaja ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja ya. Yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam, dan yang keempat, jima atau bersetubuh melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, karena berat ini nanti ada kafaratnya ya. Yang selanjutnya, keluar darah haid atau nifas, ini bagi wanita atau perempuan. Yang keenam, keluar mani ya. Keluar mani di sini dengan catatan secara disengaja. Yang ketujuh, merubah niat puasa, dan yang kedelapan, hilang akal karena pingsan, mabuk ataupun gila. Yang selanjutnya, macam-macam puasa ya. Puasa itu macamnya ya, yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, dan yang ketiga puasa haram. Atau puasa haram itu maksudnya hari-hari yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa ya. Nanti belakang ada. Yang pertama puasa wajib, diantaranya ya, yang seperti biasa kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kifarat, dan yang keempat puasa qadha. Yang selanjutnya puasa sunnah. Kalau puasa sunnah di sini diantaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram khususnya pada hari Asyura 10 Muharram ya, puasa di bulan Sya'ban, puasa di pertengahan bulan puasa setiap di pertengahan bulan Qamariyah ya, Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14 dan 15 Dzulhijjah. Yang kesembilan, puasa di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang selanjutnya puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, lanjut. Yang selanjutnya puasa haram. Puasa haram maksudnya adalah waktu-waktu di mana kita diharamkan untuk berpuasa ya. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya, pas hari hanya ya, kalau saat lebaran, baik lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha ya, kita dilarang berpuasa. Yang kedua, puasanya seorang istri tanpa seizin suami ya. Jadi ketika seorang istri akan berpuasa, maka wajib untuk meminta izin kepada suami. Yang ketiga, puasa hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu ya setelah Idul Adha ya. Setelah Idul Adha hari H tanggal 10 Dzulhijjah, maka tasyriknya tanggal 13, 12 dan 11 ya. Karena di situ kita umat muslim sedang merayakan Idul Kurban. Maka bagi kita diharamkan untuk berpuasa. Yang keempat, puasa wisol, yaitu meneruskan puasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Yang keenam, puasa pada hari Syak. Hari Syak di sini maksudnya hari-hari yang meragukan, ya, hari-hari yang meragukan yang mana hari tersebut hampir mendekati bulan suci Ramadan. Yang keenam, puasa abadan, ya, puasa terus-menerus panjang tahun. Yang ketujuh, puasanya seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Adapun puasa makruh antara lain ya, ada lagi nih puasa yang dihukumi makruh ya.
seperti mengkhususkan hari Jumat, mengkhususkan hari Sabtu, atau mengkhususkan hari Ahad untuk berpuasa ya. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari raya umat Muslim, hari Sabtu adalah hari raya umat Yahudi, sedangkan hari Minggu adalah hari raya umat Nasrani. Maka di sini dihukumi makruh. Ya, yang selanjutnya adalah hikmah-hikmah puasa. Ya, jadi di dalam kita berpuasa tentunya ada banyak hikmah yang dapat kita ambil, ya, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita manfaatkan. Ya. Di antara hikmah puasa tersebut yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang selanjutnya, melatih kesabaran ya. Jadi orang berpuasa itu salah satu sarana untuk melatih kesabaran dan melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup. Dan yang selanjutnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani ya. Jadi orang berpuasa itu sehat ya. Kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Yang selanjutnya, hikmah puasa yang selanjutnya adalah sarana tazkiyatun nafsi atau pembersihan jiwa. Dan yang selanjutnya, pelindung dari kemaksiatan dan kejahatan. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan sekilas materi tentang puasa ini dapat memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah dan menjadikan sempurnanya ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.